Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 8 yang beranggotakan Aisyah Wulandari, Aldisa, dan saya sendiri Yudianto. Di sini kelompok kami akan membahas materi proses pembentukan kata imbuhan, ulang, dan majemuk. Sebelum menuju ke materi, di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan proses pembentukan kata itu sendiri. Kata adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam bahasa. Mungkin jika tidak ada kata, bahasa yang bisa diisyaratkan saja, tidak bisa disampaikan dengan mulut maupun tulisan. Tahukah kamu bagaimana cara suatu kata itu terbentuk dalam bahasa Indonesia? Ada beberapa cara pembentukan kata yang perlu kamu tahu. Di antaranya adalah yaitu proses morfologis dan non morfologis. Kali ini yuk kita belajar lebih dalam tentang kedua cara tersebut. Untuk yang pertama yaitu pembentukan kata berdasarkan proses morfologis, yaitu untuk yang pertama yaitu afiksasi. Afiksasi adalah proses pembentukan kata dengan menambahkan imbuhan. Contohnya, kata ke ditambahkan kata dengan, kemudian ditambahkan kata an, menjadi kedinginan. Kemudian untuk yang kedua yaitu reduplikasi atau proses pengulangan, adalah proses pembentukan kata dengan mengulang satuan bahasa baik menyeluruh maupun sebagian. Contohnya, berjalan menjadi berjalan-jalan. Kemudian untuk yang ketiga yaitu pemajemukan atau perpaduan, adalah proses penggabungan satu kata atau lebih dalam membentuk kata. Contohnya, mata ditambahkan pelajaran menjadi mata pelajaran, karena mata itu memiliki arti sendiri dan pelajaran itu memiliki arti sendiri juga. Jika ditambahkan, dia menjadi mata pelajaran. Mata pelajaran itu memiliki satu arti, yaitu artinya sendiri. Untuk selanjutnya yaitu cara yang kedua, proses pembentukan kata melalui non morfologis. Untuk yang pertama yaitu ada abreviasi. Abreviasi adalah proses penanggalan satu atau beberapa bagian kata sehingga menjadi bentuk baru. Kata lain dari abreviasi adalah kependekan. Hasil dari abreviasi adalah kependekan. Contohnya DKI yaitu memiliki kepanjangan Daerah Istimewa Ibu Kota. Kemudian ada KKN yaitu kerja kuliah nyata. Kemudian untuk yang kedua yaitu perubahan bentuk kata. Perubahan bentuk kata adalah proses pembentukan kata melalui perubahan bentuk kata, dapat disebut pembentukan kata secara non morfologis. Contohnya yaitu proses perubahan bentuk kata dari samantara menjadi sementara. Oke, selanjutnya saya akan membahas proses pembentukan kata berdasarkan proses morfologis. Untuk selanjutnya saya akan membahas pembentukan kata imbuhan. A. Pengertian imbuhan. Imbuhan atau afik adalah bunyi yang ditambahkan pada awal, akhir maupun tengah kata atau gabungan di antara imbuhan tersebut untuk membentuk kata baru yang artinya berhubungan dengan kata pertama. Afik dapat dibagi secara formal menjadi 3 bagian utama sesuai dengan posisi yang didudukinya dalam hubungannya dengan morfem dasar, yaitu prefik, infik, dan sufik. Sedangkan dari segi penempatannya, afiks-afiks tersebut dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok. Selanjutnya untuk yang B, fungsi imbuhan. Pemakaian imbuhan dapat mengubah kelas kata. Kata benda misalnya setelah diberi imbuhan bisa menjadi kata kerja, kata sifat, atau kata lainnya. Contoh, batu. Batu itu kata benda, kemudian diberi imbuhan mem menjadi membantu.
kemudian dia menjadi kata sifat. Sedangkan untuk cantik, dia itu kata sifat kemudian ditambahkan se-nya menjadi secantik-cantiknya. Itu kemudian dia menjadi kata keterangan. Kemudian fungsi imbuhan untuk yang pertama yaitu dia membentuk kata bilangan yaitu se dan ke. Contohnya 10 dan kedua. Untuk yang kedua membentuk kata keterangan yaitu se-nya, nya, an. Contohnya sepertinya, habis-habisan, seindah-indahnya, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang ketiga membentuk kata benda yaitu pen, per, ke, isme, wan, sasi, penan, pean, peran, dan kean. Contohnya pelaut, pe ditambah kata pe jadi kata dasar laut menjadi pelaut. Kemudian untuk yang keempat membentuk kata kerja yaitu me, ber, per, ter, di, kan, terkan, dan di. Contohnya melaut, berlayar, diminum, menaiki, dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk yang C yaitu jenis-jenis imbuhan. Imbuhan menurut posisinya terbagi ke dalam 4 bentuk. Yang pertama itu awalan atau prefix. Contohnya men, ber, di, ter, pen, per, se, dan ke. Kemudian untuk sisipan atau infix contohnya l, m, e, dan in. Kemudian untuk yang ketiga itu akhiran atau sufiks contohnya kan, an, i, nya. Kemudian untuk yang keempat yaitu konfiks atau simulfiks berupa awalan dan akhiran yang pemakaiannya sekaligus. Contoh kean, peran, penan, beran, dan senya. Di samping itu terdapat pula imbuhan yang merupakan serapan dari bahasa asing, yaitu ada i, men, wan, wati, ia, is, sasi, isme. Imbuhan tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu dari bahasa Arab, itu ada a, i. Itu fungsinya sebagai pembentuk atau penanda kata sifat. Contohnya manusiawi, alamiah, dan alami. Kemudian untuk yang kedua yaitu dari bahasa Sanskerta, yaitu ada man, wan, wati. Itu dia fungsinya sebagai pembentuk kata benda. Contohnya budiman, wartawan, pragawati. Kemudian untuk yang ketiga yaitu dari bahasa Inggris. Contohnya itu ada an, is, if, all. Itu dia fungsinya sebagai pembentuk kata sifat. Contohnya imigran, presiden, egois, deskriptif, dan formal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kata ulang. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih apa itu kata ulang? Jadi, kata ulang itu merupakan kata yang mengalami pengulangan. Menurut Darlen tahun 2009, reduplikasi atau proses pengulangan ialah pengulangan bentuk, baik seluruh maupun sebagian, baik dengan variasi fonem maupun tidak. Nah, hasil pengulangan ini disebut dengan kata ulang, sedangkan bentuk yang diulang merupakan bentuk dasar. Selanjutnya, apa aja sih macam-macam reduplikasi? Yang pertama, itu ada reduplikasi fonologis. Reduplikasi fonologis ini merupakan bentuk kata yang tidak mengalami perubahan makna. Karena pengulangannya bersifat fonologis, artinya bukan atau tidak ada pengulangan leksem. Contohnya seperti papa, paru-paru, dan masih banyak lagi. Nah, yang kedua, ada reduplikasi morfemis. Merupakan bentuk kata yang mengalami perubahan makna gramatikal atas leksem yang diulang. Nah, sehingga terjadilah satuan yang berstatus kata. Contohnya seperti beres menjadi beres-beres. Nah, yang ketiga ada reduplikasi sintaksis. Reduplikasi sintaksis ini merupakan leksem yang menghasilkan satuan berstatus klausa. Contohnya seperti jauh-jauh, asam-asam, dan sebagainya. Selain dari 3 macam bentuk ini, masih ada loh bagian atau jenis kata ulang lainnya. Yang pertama ada dwipurna.
Nah, dwipurna ini merupakan kata ulang yang suku pertamanya di awal suku kata. Contohnya seperti sesudah, lelaki, kemudian sesuatu, dan sebagainya. Nah, yang kedua ada dwilingga. Nah, dwilingga ini merupakan pengulangan pada seluruh kata dasar. Contohnya seperti ibu-ibu, bapak-bapak, lari-lari, anak-anak, dan sebagainya. Yang ketiga, ada dwilingga salin suara. Dwilingga salin suara ini merupakan kata ulang yang mengalami perubahan bunyi. Contohnya seperti carut-marut, hiruk-pikuk, sayur-mayur, dan sebagainya. Yang keempat, ada dwiwasana. Nah, dwiwasana ini merupakan kata ulang yang pengulangan kata dasarnya berupa imbuhan yang diulang sebagian. Contohnya seperti meliuk-liuk, menari-nari, dan sebagainya. Dan yang terakhir, yang kelima, ada trilingga. Trilingga ini merupakan bentuk pengulangan kata yang diulang sebanyak 3 kali dan memiliki variasi bunyi. Contohnya seperti cas, cis, cus, dar, der, dor, dan sebagainya. Nah, dari banyaknya bentuk atau jenis-jenis kata ulang tadi, kata ulang sendiri memiliki arti atau makna perulangan. Yang pertama, ada bermakna paling. Nah, contohnya seperti sebanyak-banyaknya, itu bermakna paling banyak. Kemudian sepintar-pintarnya bermakna paling pintar. Kemudian sebaik-baiknya bermakna paling baik, dan sebagainya. Yang kedua, ada bermakna tiruan. Contohnya seperti ayam-ayaman, bermakna tiruan dari ayam. Terong-terongan, bermakna tiruan dari terong, dan lainnya. Yang ketiga, ada kata ulang bermakna sering. Contohnya seperti diburu-buru, itu berartikan sering diburu. Kemudian dikejar-kejar, berartikan sering dikejar, dan lainnya. Kemudian yang keempat, ada bermakna sangat. Contohnya seperti baik-baik, berartikan sangat baik. Kemudian ada sehat-sehat, berartikan sangat sehat, dan sebagainya. Yang kelima, ada bermakna saling. Contohnya seperti kejar-kejaran. Nah, itu berarti atau bermakna saling kejar. Nah, kemudian lari-larian. Itu berartikan saling berlari. Nah, selanjutnya ada bermakna banyak. Contohnya seperti orang-orang, maknanya yaitu banyak orang. Yang keenam, ada bermakna hal. Contohnya seperti tulis-menulis, berartikan dalam hal menulis. Kemudian ketik-mengetik, berartikan dalam hal mengetik. Yang ketujuh, ada bermakna seenaknya. Contohnya seperti bernyanyi-nyanyi, hal ini bermakna atau berarti seenaknya saat bernyanyi. Kemudian menari-nari, hal ini berarti seenaknya saat menari. Kemudian yang ke-8, ada bermakna meskipun. Contohnya seperti malam-malam datang ke rumah. Hal ini bermakna meskipun malam tetap datang ke rumah. Nah, kemudian ada bermakna agak. Contohnya seperti kemerah-merahan. Hal ini bermakna agak kemerahan. Ada pula kebiru-biruan. Hal ini berarti agak kebiruan, dan sebagainya. Dan yang terakhir, yang ke-10, ada bermakna macam-macam. Contohnya seperti pohon-pohonan. Hal ini bermakna atau berarti bermacam-macam pohon. Kemudian sayur-sayuran. Hal ini berarti atau bermakna bermacam-macam sayur. Kemudian ada pula tanam-tanaman. Hal ini bermakna atau berarti bermacam-macam tanaman, dan lain sebagainya. Proses pembentukan kata majemuk. Pemajemukan adalah suatu proses pembentukan kata-kata baru dengan menggabungkan dua kata atau lebih. Tidak hanya itu, pemajemukan adalah suatu proses yang mencakup penggabungan dua kata dengan atau tanpa afiks untuk menghasilkan suatu kata baru. Konsep pemajemukan menurut ahli inilah yang dikenal dengan nama kata majemuk. Cara yang biasa digunakan untuk mengklasifikasikan kata majemuk ialah berdasarkan fungsi yang dimainkannya dalam kalimat sebagai nomina, verba, adjektiva, dan sebagainya. Kata majemuk dapat diklasifikasikan ke dalam nomina majemuk,
verba majemuk, adjektiva majemuk, dan adverbia majemuk sesuai dengan fungsinya. Dalam tata bahasa baku bahasa Indonesia, terdapat penjelasan bahwa kata majemuk adalah gabungan morfem dengan kata atau kata dengan kata yang menimbulkan pengertian baru dan khusus. Kata majemuk dapat terbentuk dari penggabungan kelas kata yang sama maupun dari kelas kata yang berbeda. Makna yang dihasilkan pun dapat berupa makna yang berkaitan langsung dengan makna leksikal unsur-unsur pembentukannya maupun makna baru yang tidak berkaitan langsung dengan makna leksikal unsur-unsur. Adapun ciri-ciri dari kata majemuk adalah yang pertama, tidak bisa disisipkan kata lain. Sebagai contoh, kata mata air tidak bisa disisipi mata pada air atau mata untuk air. Keduanya memiliki makna yang berbeda. Yang kedua, tidak dapat ditukar posisi katanya. Sebagai contoh, kata kereta api tidak dapat ditukar posisi menjadi api kereta. Keduanya memiliki makna yang berbeda. Yang ketiga, tidak dapat diperluas atau diberi imbuhan. Sebagai contoh, kata kambing hitam tidak dapat diberi imbuhan menjadi kambing hitam, namun dapat diimbuhi dengan awalan dan akhiran menjadi mengkambing hitamkan. Jenis kata majemuk sesuai dengan bentuk penulisannya. Yang pertama, kata majemuk senyawa, yaitu apabila tiap unsur kata digabung, contohnya matahari, kacamata, dan segitiga. Yang kedua, kata majemuk tidak senyawa, yaitu apabila tiap unsur kata dipisah, contohnya mata air, harga diri, dan kereta api. Dan juga jenis kata majemuk sesuai dengan maknanya itu pertama, kata majemuk beridiom, yaitu kata majemuk memiliki makna baru yang berbeda atau melenceng dari makna kata dasarnya, contohnya buah hati dan angkat kaki. Yang kedua, kata majemuk semi idiom, yaitu kata majemuk yang masih bisa ditemukan makna asli dari kata dasarnya, contohnya rumah sakit dan orang tua. Kata majemuk adalah jenis kata yang spesial karena dia tidak terdiri dari satu kata saja, melainkan gabungan dari dua kata yang masing-masing memiliki makna, akan tetapi setelah digabung, dua kata tersebut melebur dan membuat makna baru. Dan di sini saya akan memberikan contoh kata majemuk. Yang pertama, rumah sakit. Rumah sakit merupakan sebuah tempat perawatan untuk orang sakit. Yang kedua, kacamata, yaitu suatu benda untuk membantu mata dalam penglihatan yang berbentuk kaca lensa. Yang ketiga, kaki lima. Kaki lima yaitu pedagang yang melakukan kegiatan berjualan di pinggir atau trotoar jalan. Yang keempat yaitu lahir batin. Lahir batin yaitu merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan badan jasmaniah dan hati atau jiwa.